Dunia hiburan kembali diguncang oleh babak baru perseteruan hak asuh anak pasca perceraian Sarwendah dan Ruben Onsu. Namun kali ini, sorotan publik bukan lagi tertuju pada konflik internal mereka, melainkan pada sebuah aksi di jagat maya yang memicu kontroversi besar. Langkah Sarwendah bersama Gio yang mengajak anak-anak RO melakukan live streaming untuk berjualan di media sosial, sontak menuai reaksi keras. Tak main-main, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI kini resmi turun tangan dan memberikan rapor merah. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPAI, Dr. Jasra Putra, lembaga negara ini mengkritik tajam adanya dugaan pelanggaran etika hingga eksploitasi anak demi kepentingan komersial yang dinilai bisa mengorbankan tumbuh kembang dan psikologis sang buah hati. Inilah 5 sorotan tajam KPAI soal aksi Sarwendah dan Gio yang ajak anak Ruben Onsu live streaming jualan. Sebuah unggahan video mengejutkan dari Ruben Onsu mendadak menjadi pusat perhatian publik. Dalam postingan tersebut, sang mantan suami memperlihatkan momen di mana Sarwendah bersama Giorgio Antonio tengah asik melakukan live streaming jualan produk mie di media sosial. Namun yang memicu perbincangan hangat, aksi jualan komersial itu turut melibatkan sang buah hati Thalia. Tak butuh waktu lama, unggahan tersebut langsung memantik reaksi berantai yang luar biasa. Langkah Sarwendah yang dinilai melampaui batas etika ini rupanya langsung terendus oleh radar Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Lembaga negara tersebut kini turun tangan dan menyorot tajam aksi Sarwendah dan Giorgio Antonio. KPAI menilai menyeret anak ke dalam pusaran bisnis digital lewat live streaming adalah tindakan yang tidak semestinya dan diduga kuat mengarah pada eksploitasi anak yang bisa mengancam tumbuh kembangnya. Kalian udah tau banget yang ini anak oh udah oh my god cici mendingan ya makanya pinter banget udah kecil Cici. Hah, kamu mau lagi? Maya pun tidak bisa berkata-kata. Terakhir makan mie kan? Dia kalau merayu Maya nggak mungkin bisa Januari ini baru tahap 1 ya, ini baru Februari. Sebulan mulai sekali kan? Jadi hari ini jatah kamu loh. Enggak, waktu itu pas bentar live-nya juga 2 kali, jadi boleh 2 kali dong. Kalau lagi kerja nggak dihitung ya? Aku bolehin. Gimana? Ya udah terakhir tapi satu ya, terakhir ya satu ya. Ini kan my dad, bolehin. Ya, ini sangat disayangkan ya, karena live streaming itu yang saya lihat ya, ini kan terkait penjualan sesuatu produk juga gitu ya, dan kemudian anak ini juga mengomentari gitu ya. Nah, saya kira apalagi dalam situasi live streaming itu kan, ini kan berada di situasi keluarga yang dalam tanda petik ya, berada dalam situasi konflik gitu ya. Nah, saya kira tentu ini akan berdampak kepada anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, tentu tidak sebaiknya gitu ya, anak dibawa ya dalam pusaran konflik atau live streaming yang tentu ini terbuka ya, publik akan mengkritik atau mungkin dia suka terhadap apa yang menjadi perilaku orang tuanya dan termasuk juga anak gitu ya. Tapi penting kita pahami bahwa anak itu kan memiliki keterbatasan pemahaman, pengetahuan, dan dia punya hak untuk privasi untuk tidak dipublikasikan lebih luas gitu. Karena dampak dari publikasi secara luas seperti itu tentu ada dampak buruk ya, terutama mungkin bagi yang tidak suka misalnya akan membuli gitu ya, bagi yang tidak suka mungkin akan mencemooh dan seterusnya. Dan ini tentu tidak elok bagi anak-anak. Perlu kita sadari bahwa di PP Tata Kelola anak di ranah daring itu kan sudah jelas gitu ya, bahwa anak-anak usia 16 tahun tidak boleh bermedia sosial gitu ya, boleh ada akunnya gitu ya. Ya, untuk menghindari hal-hal buruk yang dimana media sosial kita tahu ya tidak ada yang bertanggung jawab gitu ya. Apalagi misalnya dia live streaming dengan orang yang katakan bukan keluarga besarnya gitu ya.
Sadar bahwa konflik yang berlarut-larut ini hanya akan mengorbankan mental sang buah hati, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI akhirnya mengambil langkah tegas. Tidak lagi sekadar mengamati dari jauh, KPAI kini resmi mengeluarkan imbauan terbuka agar Ruben Onsu maupun Sarwenda segera datang dan melapor. Langkah ini diambil bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan sebagai upaya penyelamatan legal demi menengahi ego kedua belah pihak. KPAI menegaskan, sudah saatnya drama digital ini dihentikan dan diselesaikan di jalur yang tepat demi kepentingan terbaik anak-anak mereka. Tentu kami berharap salah seorang orang tua ini kan melaporkan ke kami ya, atau kami coba, tentu kami himbau ya untuk melakukan mediasi walaupun dalam putusan pengadilan itu sudah ada berbagai hari tadi ya, tapi faktanya kan nggak jalan ya. Nah saya kira ya tentu kami mengingatkan agar putusan pengasuhan ini dijalankan sebaik mungkin, karena saya kira hakim ya telah memberikan pertimbangan yang maksimal untuk kepentingan terbaik bagi anak, itu satu. Nah kemudian kedua, kalau misal terjadi one prestasi ya tentu kami siap juga melakukan mediasi ulang gitu ya. Walaupun secara hukum sebetulnya sudah selesai gitu ya, tapi faktanya kan nggak selesai juga gitu ya. Nah tentu kadangkala kelemahannya adalah perjanjian-perjanjian itu tidak detail gitu ya. Nah maka di KPAI biasa itu mendetailkan di waktu kapan, berapa jam, dijemput di mana, dengan kendaraan apa gitu ya, di titik mana itu kita detailkan untuk menghindari one prestasi tadi gitu ya. Jangan sampai kita sudah luar biasa melakukan mediasi gitu ya, kita sudah luar biasa para pihak mengambil keputusan tapi tidak bisa dijalankan gitu ya. Nah jadi oleh sebab itu semakin cepat penyelesaiannya tentu semakin baik ya, artinya kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi perhatian kedua orang tua dan termasuk juga keluarga besar, karena dalam continuum care itu, dalam sistem pengasuhan kita itu kan orang tua menjadi penanggung jawab pertama dan utama gitu ya, mendidik, mengasuh, melindungi gitu ya, mencegah terjadi pernikahan usia anak gitu ya. Nah ketika orang tua inti ini tidak berfungsi, sebetulnya ada orang tua derajat ketiga, kakek dan nenek gitu ya. Nah kita berharap derajat ketiga kakek nenek ini kan juga mendukung ya agar kepentingan terbaik bagi anak saling mengasuh itu bisa jalan sebetulnya gitu ya. Sadar bahwa ego orang dewasa tidak boleh mengorbankan masa depan anak-anak, KPAI secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk berdiri di garis tengah sebagai mediator resmi antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Langkah ini diambil demi memutus rantai konflik dan memastikan keputusan hak asuh nantinya lahir dari jalur yang adil, legal, dan tanpa merugikan pihak manapun. KPAI siap membuka pintu lebar-lebar untuk memfasilitasi dialog dingin demi masa depan psikologis anak-anak mereka yang kini tengah menjadi pertaruhan. Kami tentu mendorong ya, karena belum ada laporan ke KPAI, kalau memang dibutuhkan ada mediasi, tentu kami bersedia dan siap untuk melakukan mediasi agar para pihak ini bisa saling mengasuh. Ya, karena kebutuhan anak itu sebetulnya pengasuhan. Kebutuhan anak itu adalah bagaimana dia mendapatkan kasih sayang. Kebutuhan anak itu adalah bagaimana dia dekat dan lekat dengan orang tuanya. Melihat tensi yang kian meninggi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI kembali mengeluarkan peringatan keras yang menohok. Kali ini, KPAI secara khusus mengingatkan Sarwenda untuk sama sekali tidak membatasi akses maupun waktu pertemuan antara anak-anak dengan ayah kandung mereka, Ruben Onsu. KPAI tegaskan bahwa status perceraian tidak boleh memutuskan ikatan batin. Baik Ruben sebagai ayah maupun Sarwenda sebagai ibu memiliki hak dan kewajiban yang sama mutlaknya dalam mencurahkan kasih sayang utuh demi menjaga kondisi psikologis anak yang kini tengah terguncang. Hari ini kan yang terjadi kan
aksesnya dibatasi gitu ya. Oke lah, hak kuasa asuhnya ada di orang atau ibu gitu ya. Tapi terkait status orang tuanya kan tidak dibatalkan. Tetap ayah dari seorang anak, tetap ibu dari seorang anak. Nah, oleh sebab itu mediasi adalah jalan keluar. Kita berharap dengan kasus ini, kalau memang dipercaya kepada KPAI untuk melakukan mediasi, itu kami akan menawarkan soal berbagi peran, berbagi waktu gitu ya, dan bahkan berbagi tanggung jawab sehingga kepentingan terbaik bagi anaknya lebih utama dibandingkan kita kepada situasi-situasi yang dimana privasi anak terpublikasi secara luas, kemudian bahkan terjadi juga. Dan untuk kita ketahui tentu jejak digital ini kan tidak bisa dihapus dan itu akan dilihat oleh anak, kemudian itu menjadi dampak terburuk bagi anak-anak untuk tumbuh kembangnya. Melihat konflik hak asuh yang kian berlarut-larut dan terus menjadi konsumsi publik, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI akhirnya melayangkan peringatan yang sangat keras. Lembaga negara ini mengetuk pintu hati kedua belah pihak dengan menyorot tajam ancaman dampak psikologis yang nyata membayangi masa depan anak-anak mereka. KPAI mendesak dengan tegas agar ego orang dewasa segera dikesampingkan. Jika perseteruan digital ini tidak segera dihentikan dan ditangani secara bijak, anak-anaklah yang akan menjadi korban trauma psikis paling dalam akibat perang dingin kedua orang tuanya. Jangan biarkan masa kecil mereka hancur dalam pusaran konflik orang tua. Inilah detail selengkapnya mengenai peringatan keras KPAI terkait dampak psikologis anak-anak. Ya, saya kira kalau kita lihat kebutuhan anak itu kan ada tumbuh dan berkembang ya, baik fisik maupun psikis gitu ya. Dan itu setiap saat ya, setiap detik ya itu harus dipenuhi gitu ya. Misalnya ketika anak mau ngobrol, mau curhat, mau sesuatu gitu ya, ya tentu dia mengadu pada orang tuanya gitu ya. Nah, kita berharap saluran ini kan tidak dihambat ya. Mereka tetap kalau salah satu prinsip perlindungan anak itu kan mendengarkan suara mereka, mendengarkan pendapat mereka, walaupun tidak bisa berbicara seperti kita orang dewasa, tapi kita akan melihat gerak tubuhnya, kita akan melihat perilaku-perilakunya gitu ya. Dan dengan kita memberikan pengasuhan terbaik pun ini mudah-mudahan bisa memberikan tumbuh kembangnya secara maksimal gitu ya. Kalau ini terabaikan ya tentu dampaknya sangat banyak ya. Dampak terkait akan terlihat semangat hidupnya, akan terlihat bagaimana relasi pertemanannya misalnya. Dia akan menjaga berteman gitu ya, karena takut gitu ya nanti ada yang nanya temannya gitu ya. Dan termasuk juga dalam jangka panjang itu bisa menurunkan akademiknya kalau dia sudah sekolah ya, itu akan berdampak ke sana gitu ya. Jadi yuk ya lagi saya himbau ya, yuk kita melihat kembali gitu ya, bahwa kebutuhan anak itu adalah kasih sayang orang tuanya, kebutuhan anak itu adalah bagaimana perlindungan dan pemenuhan haknya. Dan oleh sebab itu saya kira ya sudahilah pertengkaran-pertengkaran yang itu melukai perasaan anak kita, yang dimana itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak diinginkan oleh anak itu sendiri. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.